حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahil qa'im ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqib ala kulli jarihatin bima jtarahat al-matla'i ala dhamairil qulubi idha hajasat al-hasibi al-khawatiri idha ikhtalajat alladhi la ya'zubu an ilmihi mithqalu darratin bis samawati wal ardi taharrakat aw sakanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina bismillahirrahmanirrahim yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujian baginya, dan tiada penghitung manapun mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya. Diciptanya semua makhluk dengan kuasanya, ditebarkannya angin dengan rahmat-Nya, ditenangkannya getar bumi dengan gunung-gunungnya, sehingga dengan iradah dan kudrahnya lah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, duduk bersimpuh kehadiratnya, melambangkan cinta kita atas panggilannya. Insya Allah langkah kita, niat kita sampai ke tempat ini mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan teruntuk kekasihnya dan kekasih hamba yang beriman, itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tersebut juga Allah sampaikan kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat-umatnya senantiasa menjalankan syariatnya. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian khauful jalil wal amalu bima fit tanzil wal isti'dadu liyaumir rahil. Khauful jalil, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita. Wa isba'ut tanzil, dan senantiasa kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Wal isti'dadu liyaumir rahil, yang pada hakikatnya segala ibadah perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai bekal kita di hari kiamat nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam adalah ajaran rahmatan lil alamin yang senantiasa memberikan rahmat
kasih sayang bagi seluruh alam ini. Dengan keberadaan ajaran Islam ini mewujudkan sesuatu hal yang baik, sesuatu yang memberikan ketentraman, kedamaian bagi masyarakat, alam, bahkan negara ini. Prinsip-prinsip daripada kasih sayang ini dan toleransi yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu telah dilakukan sejak 14 abad yang lalu, ketika momentum didirikannya Piagam Madinah, yang ketika di saat itu Madinah masih bernama Yasrib, yang dimana di tempat tersebut dua suku besar, Aus dan Khazraj, saling bermusuhan, saling berperang. Tetapi dengan hadiran Rasulullah SAW datang ke negeri Yasrib, maka diubahlah menjadi Madinatul Rasul, Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Maka disatukanlah berbagai macam elemen, orang-orang Ansar bersaudara dengan orang-orang Muhajirin. Suku Aus dan Khazraj disatukan agar mereka tidak berperang saudara. Orang-orang Yahudi yang terbiasa mengadu domba dari masyarakat asli Aus dan Khazraj dipersatukan dengan Piagam Madinah. Apabila mereka mengingkari, tidak mau membela tanah airnya, tidak memboleh membela daripada Madinah, maka mereka wajib keluar daripada negeri tersebut. Maka ternyata orang-orang Yahudi itu menusuk dari belakang. Mereka mengkhianati Rasulullah, para sahabat, ketika pada peristiwa perang Khandaq. Maka diusirlah mereka dari negeri Madinah. Yang kedua, toleransi ini ketika Rasulullah berada pada Fathu Makkah, kemenangan kota Mekah yang diraih oleh kaum muslimin. Sekitar 124.000 sahabat Nabi datang menduduki kota Mekah, yang dimana saat itu orang-orang Quraisy, Abu Sufyan dan berbagai macam orang-orang pembesar Quraisy yang saat itu belum memeluk Islam. Apa kata Rasulullah? Pulang kok, kalian bebas, meskipun kalian tidak memeluk agama Islam. Siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, siapa saja yang berbayat kepada Abu Sufyan, mereka aman. Padahal di saat itu umat Islam menguasai kota Mekah sebagai Fathu Mekah. Namun berbagai macam elemen masyarakat yang tidak memeluk Islam, mereka aman, tentram dan damai. Prinsip-prinsip Islam ini dengan prinsip toleransi ini terus senantiasa diberikan generasi demi generasi, yang sampai saat ini terus berada di negeri ini. Namun sayangnya berbagai macam stigma-stigma negatif, ujaran-ujaran negatif, kebencian oleh orang-orang yang benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap orang yang benci terhadap ajaran Rasulullah SAW, mereka melabeli umat Islam sebagai umat yang radikal, umat yang tidak mengadakan hak asasi manusia, umat yang benci kedamaian. Padahal stigma-stigma negatif ini, ujaran-ujaran kebencian itu tidak berdasar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya dalam Quran Al-Saff ayat 8, yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap meninggikan ajarannya, tetap meninggikan agamanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Inilah suatu bentuk pertanyaan bagi kita. Apakah kita senantiasa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justrukah kita sebagai orang-orang terhijab daripada ajaran agama kita? Rasul menegaskan dalam satu hadisnya, yusifu au takada'an alaikumul umam, dikhawatirkan di masa akan datang nanti umat-umat di luar kalian itu akan merebuti kalian, wahai orang-orang muslim, akan merebuti kalian, wahai orang-orang muslim, layaknya satu hidangan
dikerebuti oleh orang-orang yang lapar. Apakah saat itu ya Rasulullah jumlah umat Islam sedikit? Tidak, kalian banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan sifat Tuhan di hati kalian, memasukkan sifat keberanian di musuh-musuh kalian. Sahabat menangis, wa mal wahdu ya Rasulullah. Sifat Tuhan apa yang masih disebut dengan Tuhan tersebut ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Inilah yang ternyata menurut sensus umat Islam di saat ini ada 80% jumlahnya. Tetapi yang Islam yang asli, bukan Islam KTP, Islam yang senantiasa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya 10%. Apakah kita termasuk Islam 10% tersebut? Kata Rasul dalam suatu makalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tunqadu al-Islam ya urwatan idza nasha fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya simbol-simbol Islam, tali-tali Islam dapat terputus satu demi satu apabila ada orang yang hidup dalam Islam namun mereka tidak mengenal kejahiliaan. Jahiliyah yang dihembuskan oleh orang-orang yang benci kepada Islam, jahiliyah yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak memegang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya-upaya mereka, berbagai macam cara mereka lakukan agar umat Islam jauh daripada ajarannya, agar umat Islam jauh daripada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sesungguhnya PR bagi kita. Ketika umat Islam terkotak-kotak, umat Islam saling menuding satu sama lain, bermusuh-musuhan, para Rasul menegaskan al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Berjamaah, berpegang pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal furqatu adabun, sedangkan bercerai-berai merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummah, umat terbaik. Sampai Nabi Musa alaihissalatu wassalam ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam suatu dialog antara Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam di Gunung Tursina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, inni ajidu fil alwahi ummatan humus syafi'una wal musyaffa'un faj'alhum ummati. Ya Allah, aku dapati dalam kitab Taurat ada segolongan umat yang dimana mereka bisa memberikan syafaat pertolongan kepada saudara yang lain. Ya Allah, faj'alhum ummati, jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Apa jawab Allah? Qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya kalimat asy-syafi'un, memberi pertolongan, tetapi saat ini kita nafsi-nafsi, tidak melihat kanan kiri. Padahal kata Rasul, malaikatamu bi amril muslimin laisa minna. Siapa saja orang yang tidak merasa khawatir terhadap urusan orang muslim, bukan daripada golongan kami. Apa kita termasuk asy-syafi'un, orang berikan pertolongan kepada saudara yang lain? Yang kedua dikatakan, ya Rabbi, ajidu fil alwahi ummatan hum khairul ummah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya Allah, terdapat di dalam kitab Taurat ada segolongan umat yang dimana mereka adalah sebaik-baik umat, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Faj'alhum ummati, jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Apa jawab Allah? Qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun label khairul umam apakah pantas pada diri kita yang senantiasa mengajak kebaikan, mencegah kepada kemungkaran? Ini pun ketika kita nafsi-nafsi tidak mengajak anak kita, saudara kita, tetangga kita, yuk bareng-bareng kita menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk bareng-bareng kita hadir majelis taklim, belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenyataannya majelis-majelis taklim sepi, perbuatan-perbuatan baik itu sepi, tetapi perbuatan-perbuatan kemungkaran justru makin banyak. Wa tanhaunil munkar, mencegah daripada keburukan.
Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah suatu momen bagi kita semuanya. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kesadaran kita untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbagai macam stigma-stigma negatif itu anak panahnya menjurus kepada kita, tombaknya menjurus kepada kita. Kitalah yang bisa merubahnya. Kitalah yang bisa menghadap ujar-ujar tersebut kalau bukan kembali kepada umat Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang terbaik, umat yang senantiasa meninggalkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahi malikul alam bil jalali wal ikram. Qala Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.